Nah, kontroversi ijazah ya tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jangan terus, jangan biarkan kami Roy, Tifa, Respon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Rezia dan Pak Rustam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai saya mengundang sahabat kami, ya, Bang Respon Syarifah ke depan. Selamat datang juga untuk beberapa tokoh, Prof. Henry Subianto yang barusan datang, ya. Pejuang kita yang harus kita bela juga, Pak Rudi Kamri ada juga di depan, ya, ini juga lagi berjuang. Pak yang tadi sudah pada, kemudian ada Komisaris Jenderal Polisi Pak Ufesino, Pak Narko tadi sudah kami terima kasih atas kehadiran kami, pejuang-pejuang kita semuanya, pakar intelijen juga ada, ya, Pak Bianto juga, Ramu Polda Uramat kita, Pak Subianto, ya, Respon silahkan ke depan, ya, mungkin Mas Dul bisa diberi kursi ke depan. Sama saya tidak lupa untuk menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kami adalah satu, kita adalah satu. Selamat datang dan terima kasih untuk Bu Kurnia Tri Royani, pejuang wanita kita, ya. Kemudian Mas Rustam Effendi, ya, yang juga membersamai. Pak Rizal mungkin masih di Bandung. Ibu-ibu dari tim yang selalu ikut berjuang bersama kami, semuanya juga ada. Dan bapak-bapak lain dengan segala hormat, mungkin belum bisa satu-satu, nanti mungkin Mas Refli bisa nyebutin satu-satu siapa yang ada, ya. Gitu. Terima kasih juga. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari Kamis ini, ya, 26 Februari 2026, saya jadi ingat tahun lahirnya Dr. Tifa soalnya, ya. Kita ada satu rahasia yang tadi belum disampaikan oleh Dr. Tifa, tapi sebenarnya bukan rahasia karena disampaikan kemarin pada saat pembukaan sidang CLS di Solo. Yaitu ketika Dr. Tifa ditanya, tanggal lahir kapan? Tanggal lahirnya Dr. Tifa, ulang tahunnya adalah tepat pada saat sidang CLS kemarin di Solo. Ya, jadi 2 hari yang lalu, tanggal 24 Februari. Ya, tahunnya tadi kepuncut saya sudah bilang 72, ya. Jadi selamat ulang tahun. Sahabat saya, adik saya, Dr. Tifa yang luar biasa, samurai kita, yang hari ini sekaligus mengajak teman-teman semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita nanti juga akan berbuka puasa bersama-sama di tempat yang sangat bagus ini di Lahasika. Amin. Nah, 2 buku yang ada di hadapan kita, yang pertama adalah Otak Politik Jokowi, ada juga kata pengantar dari Rocky Gerung dalam buku itu, ya. Itu tebalnya adalah 312 halaman. Kemudian buku kedua Jalan Samurai Akademik 296 halaman. Ini memang merupakan karya dari Dr. Tifa ke-6 dan ke-7 yang tadi sudah sampaikan, ya. Dan ini memang merupakan karya yang tidak terpisahkan dari kami bertiga juga ketika kami berniat meluncurkan buku bersama-sama setelah Jokowi White Paper, yaitu adalah Gibran Black Paper. Tapi kemudian gak apa-apa, kita kemudian menerbitkan trilogi. Jadi kalau trilogi itu 3 yang kemudian secara terpisah tapi menyatu. Pertama adalah, mohon tunjukkan Dr. Respon. Dr. Respon, nah ini buku yang dulu saya Dr. Respon, Gibran NG. Silahkan dibeli juga, ya. Ini cetakan kedua, luar biasa. Tepuk tangan untuk Respon, ya. Ini sudah cetakan kedua. Dan juga ini saya brand ambasadornya, ya. Ya, itu ya Gibran NG. Nanti setelah Dr. Tifa menuliskan Gibran Black Print, ya, insya Allah saya juga akan terbit buku namanya Gibran Black Chapter. Jadi bagian dari Black Paper. Nah, itu ya. Sedikit ya, jadi itu trilogi. Sedikit sebelum saya kembalikan ke Mbak Rahma dan juga nanti Mas Respon yang akan menyampaikan. Tadi Dr. Tifa menuliskan perjuangan Socrates. Siapa itu Socrates? Socrates adalah seorang filsuf. Memang dia hidup tadi mengembara. Sehingga seperti dikatakan orang yang kurang sehat lah gitu ya. Tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, ya. Ini dikenal sebagai seorang filsuf atau dengan ilmu filsafat barat. Nah, perjuangannya Socrates ini adalah ayahnya namanya Sophonicus, ibunya namanya Pherenete, ya. Ini berjuang melawan orang atau kekuasaan yang tokohnya namanya lucu. Tokohnya namanya Meletus, ya. Iya, namanya Meletus. Dan dia harus minum racun yang tadi sudah disebut oleh Dr. Tifa. Racunnya itu racun cemara, tapi disebut hemlock, racun hemlock. Jadi kalau ada pementasan hemlock,
Sokrates, dan itulah dia adegan dia minum racun ketika dia mempertahankan keilmuannya. Itulah yang dihadapi oleh Dr. Tifa, dan kami ada di sampingnya. Saya nggak bilang saya di belakangnya, kami di sampingnya. Kami berdiri bersama dengan Bu Kurnia, dengan Mas Rustam dan Pak Rizal Fadila. Ya. Nah, ada saya sebut nama karena beliau sudah jadi tuyul, nggak tahu siapa ya gitu. Nah, kalau kita tetap berjuang bersama. Terus nanti izin ya Dr. Tifa, nanti ada press release yang nanti disebarkan untuk supaya teman-teman bisa mengulas apa maksud Dr. Tifa melaunching buku ke-6 dan ke-7 ini. Teman-teman bisa baca nanti. Ada Spirit Ulil Albab yang dituliskan oleh Dr. Tifa di situ. Ada juga Rausan Fikir dan Rausan Domir, ya. Jadi itu teori yang disebutkan oleh Dr. Tifa. Terus teori sistem dan juga instrumen literasi publik. Jadi biar teman-teman tahu kenapa menuliskan buku ini. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerusi, meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso, Mas Yan, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andi. Wah, itu luar biasa. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andi, ya gitu. Jadi Pak Andi ini tokoh yang selalu menyemangati kami, dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang, dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini kaos hari ini adalah kontroversi ijazah, ya tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jangan biarkan kami Roy, Tifa, Respon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Rezia dan Pak Rustam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Roy. Jadi sekarang saya mau sampaikan ya. Jadi selamat datang. Selamat datang ke Mas Rocky Group. Wah. Oke, ada pertanyaan. Luar biasa. Kasih kontras dulu. Nah, pengantarnya harus. ya. Jadi tadi terima kasih banyak Abang Andir. Ya. Jadi memang saya mau sampaikan bahwa tradisi buku ini selain tradisi sudah ribuan tahun ya, seperti Sokrates, Plato dan kawan-kawan yang saya ikuti, ya, ada sebuah tradisi juga yang kemudian saya mengerti bahwa sebagai umat Islam khususnya saya ya, memang kita itu dimandatkan untuk memiliki spirit sebagai ulil albab. Ulil albab itu cendekiawan ya. Itu bukan sebuah kesombongan, bukan, itu amanah. Tugas kita sebagai manusia itu memang kita harus mencapai kepada ulil albab. Ya, sebagai cendekiawan. Di mana integrasi berdasarkan kitab Allah itu adalah bahwa kita harus melakukan 3 hal. Ya. Tafakarun, tazakarun, dan tahmalun. Ya, kita selalu berpikir, kemudian kita selalu berzikir, ya, refleksi atas nilai-nilai ketuhanan di dalam ilmu kita. Itulah yang membuat kita takut melakukan kezaliman, ya, kita terus untuk menegakkan kebenaran dan tak malu, yaitu mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam tindakannya. Itulah ulil albab. Saya nggak katakan bahwa saya adalah ulil albab. Saya berjuang menuju ke situ, berjuang menjadi ulil albab, gitu ya. Nah, kemudian saya menggunakan 2 konsep, ya, yaitu rausan fikir dan rausan domir. Bagaimana kita mengintegrasikan antara dunia dan akhirat, bagaimana kita mengintegrasikan antara manusia dengan alam semesta, dengan Tuhannya. Jadi itu yang kemudian ketika kita jalankan itu dengan sepenuh jiwa raga kita, takut itu nggak ada. Takut itu nggak ada. Karena yang ada di depan kita itu adalah bagaimana kita dengan ilmu yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu kita terus berjalan apapun. Sekarang masa kita takut? Nggak ada. Sokrates saja berani minum racun, gitu kan?
Ya kan? Makanya sebetulnya kemarin waktu guru kita Profesor Dean Syamsuddin itu menjadi ahli, kan beliau mengatakan kalau saya salah, kami salah, paling-paling pencemaran nama baik 9 bulan. Tapi kalau yang kita lakukan benar, dia terancam 10 tahun. Jadi siapa yang takut? Kita atau dia? Kan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Ini saya terus terang bangga ya kali hari ini karena duduk di samping Sokrates dan Sokrateswati. Sebelah kiri saya ini juga Sokrates ini juga kan. Sokrates Tebet. Sokrates Tebet. Bukan Sokrates Sentul ini, bojong koneng. Baik, itu artinya Dr. Tifa sudah siap minum racun nih. Ya, kalau minum racun di sini maksudnya artinya ya jika sudah tidak bisa bersuara lagi, menyuarakan kebenaran itu bagaikan minum racun gitu ya bagi seorang jadi samurai. Makanya jadi samurai karena kalau dilihat di buku ini Jalan Samurai Akademik, nalar, keberanian dan tanggung jawab ilmiah begitu ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena itu alasan tadi nulis bukunya biar bisa dibaca semua orang termasuk Termul begitu ya. Tapi apakah Termul membaca? Nah itu pertanyaannya. Apalagi buku yang kedua Otak Politik Jokowi, katanya bukan hanya otak Jokowi saja yang dibedah, juga otak Termul katanya. Wah. Tapi kayaknya ada yang kurang Dr. Tifa. Kalau Termul itu bukan otaknya yang dibedah, kantongnya atau dompetnya. Nah itu baru ketahuan kenapa bisa sampai konyol seperti itu. Termu yang dibedah dengkulnya.